kita di sini akan coba memulai dengan uji validitas. Sebelumnya di sini saya telah memiliki data-data dari penelitian yang berjudul Pengaruh Informasi Sharing Trust terhadap Kinerja SCM. Sebelum melakukan uji validitas, dari data yang saya peroleh dari kuesioner ini, langkah yang pertama kita harus menjumlahkan kuesioner ini pada setiap variabel. Kita lakukan pada semua variabel dan semua responden. Selanjutnya, untuk melakukan uji validitas, di sini saya akan menggunakan data-data informasi sharing sebagai contoh. Maka kita akan mengcopy semua data kuesioner dari informasi sharing dan kita pindahkan ke SPSS. PS aja. Selanjutnya, kita akan pindah ke variable view. Perlu diperhatikan bahwa data yang kita pindahkan dari data ini merupakan data kuesioner, yaitu pertanyaan-pertanyaan. Maka, langkah selanjutnya kita akan mengganti namanya menjadi pertanyaan. Pertanyaan 1 sampai 5. Dan untuk var ini itu adalah total. Maka kita ganti dengan total. Setelah semuanya terganti, perlu diperhatikan type-nya karena ini angka, jadi kita perlu numerik. Selanjutnya kita pindah ke data view. Setelah ini kita akan mencoba uji validitas. Langkah yang pertama, klik analyze. Selanjutnya correlate, bivariate, terus seperti ini. Untuk tabel sebelah kiri kita akan pindahkan semuanya ke kanan. Kita blok aja. Lalu kita pindahkan semua. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Uji validitas memiliki kriteria nilai signifikan di bawah 0,05 dinyatakan data valid. Maka yang perlu diperhatikan, signifikan dengan total. Ya, maka di sini hasilnya pertanyaan 1 nilai signifikannya di bawah angka 0,05. Berarti pertanyaan 1 datanya adalah data valid. Selanjutnya pertanyaan kedua, nilai signifikannya di bawah 0,05. Maka artinya data yang kita peroleh adalah data valid. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk uji reliabilitas. Langkah yang pertama kita lakukan analyze, scale, reliability analyze. Ini juga sama, kita pindahkan semua. Lalu klik statistik. Untuk uji reliabilitas, kita akan checklist pada scale if item delete, continue, lalu OK. Ya. Maka akan keluar output seperti ini. Uji reliabilitas memiliki kriteria jika nilai Cronbach alpha di atas 0,7, maka data dinyatakan reliable. Maka kita perhatikan data yang kita kelola. Di sini saya mendapatkan hasil bahwa Cronbach alpha-nya 0,8. Artinya itu di atas 0,7, maka data yang saya miliki adalah datanya reliable. Selanjutnya kita akan uji normalitas. Sebelumnya uji normalitas ini adalah error yang akan diuji. Jadi ada atau tidaknya error di dalam data yang kita punya. Selanjutnya dari data-data yang telah kita jumlahkan tadi, yang ini, kita akan pisahkan. Jadi kita akan memerlukan data yang telah dijumlahkan saja. Di sini saya telah memisahkannya seperti ini. Bisa dilihat.
Ini yang perlu kita copy dan kita pindahkan ke SPSS. Kita pindahkan. Ya. Selanjutnya kita akan pindah ke variable view. Kita ganti namanya menjadi X1, X2, dan Y. Selanjutnya kita pindah ke data view. Lalu kita akan mulai mencoba uji normalitas. Sebelumnya data yang telah saya punya di sini tidak ada error, maka kita perlu memunculkan errornya dengan cara klik analyze, regression, linear. Untuk Y, variabel Y kita pindahkan ke dependent. Dan untuk variabel X kita pindahkan ke independent. Selanjutnya kita akan klik save, residual, unstandardize, kita klik, kita checklist. Selanjutnya continue, lalu OK. Maka akan keluar output seperti ini. Lalu kita kembali ke data sebelumnya, maka residual akan muncul. Errornya akan muncul. Selanjutnya kita akan mencoba untuk uji normalitas, yaitu langkahnya kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialogs, kita cari yang satu sampel KS. Untuk yang errornya kita pindahkan ke kanan, lalu pencet OK. Ya, maka akan keluar output seperti ini. Untuk uji normalitas kita perlu memperhatikan asim signifikannya. Jika di atas 0,02, maka data yang kita miliki itu normal. Di sini saya mendapatkan hasil di atas 0,02, maka artinya data yang saya miliki normal. Untuk yang terakhir kita akan uji multikolinearitas, yaitu langkah yang pertama kita klik analyze, regression, klik linear. Sama seperti uji normalitas, untuk Y kita pindahkan ke dependent, dan untuk variabel X kita pindahkan ke independent. Selanjutnya kita akan klik statistik, lalu kita akan matikan mode fit, dan kita akan matikan estimate. Selanjutnya kita akan checklist pada bagian collinearity diagnostic. Continue, OK. Maka akan keluar output seperti ini. Kriteria pengujian dalam uji multikolinearitas menggunakan metode tolerance dan VEF. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,100 dan VEF kurang dari 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Maka kita perlu perhatikan pada tabel koefisien. Di sini X1-nya toleransinya itu 0,504 dan VEF-nya 1,985. Untuk X2-nya toleransinya 0,504 dan VEF-nya 1,985. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang saya miliki tidak terjadi gejala multikolinearitas.